Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan kasih dan sukacita yang berlimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini, hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami, dipenuhi dengan berkat-berkat yang baru. Sebelum kami disibukkan dengan pekerjaan, kami ingin terlebih dahulu bersaat teduh, bersekutu denganmu, menerima berkat firman-Mu yang akan menguatkan dan menyegarkan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari Lukas 12 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Suatu hari Minggu, seorang laki-laki datang ke gereja dan terlihat sangat sedih dan merana. Pendeta memperhatikannya dan bertanya, "Mengapa engkau begitu sedih?" Dia menjawab, 2 minggu yang lalu pamanku meninggal dan mewariskan 100 juta untukku. Kemudian seminggu yang lalu bibiku meninggal dan mewariskan 50 juta untukku. Pendeta itu berkata, "Tunggu sebentar. Jadi, mengapa engkau begitu bersedih?" Orang itu menjawab, "Karena minggu ini tidak ada orang yang meninggal." Saudara terkasih, ketamakan adalah hal yang buruk. Ketamakan yang saya maksudkan adalah suatu keinginan untuk mendapatkan lebih banyak dan menuntut yang terbaik tanpa memperhatikan kebutuhan. Orang yang tamak memandang uang sebagai suatu akhir. Orang yang tamak selalu berkata, "Aku menginginkan lebih banyak." Lawan dari ketamakan adalah kepuasan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 7-10 berkata, "Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Ketamakan tidak tergantung pada berapa banyak yang kita miliki. Orang miskin, menengah, dan kaya dapat memiliki ketamakan, karena hati yang tamak adalah keinginan untuk mendapat lebih banyak. Seluruh dunia kita bekerja di sekitar uang, dan karena kita harus memiliki keuangan untuk bertahan, setan memanfaatkan hal ini dan menggoda manusia untuk menyembah uang. Uang itu sendiri tidak jahat, akan tetapi cara mendapatkan uang dan cara menggunakan uanglah yang dapat mencemarkan kita. Mamon adalah nama roh jahat yang ada di balik penyembahan berhala pada uang. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon."
Saudaraku, dalam ayat Alkitab tersebut, Tuhan Yesus memperingatkan tentang kasih dan kebencian. Tuhan Yesus pada dasarnya memperingatkan kita bahwa kita tidak boleh mengizinkan uang untuk menguasai kita. Ketika uang menguasai kita, maka kita membenci Tuhan. Sebaliknya, jika kita melayani Tuhan, maka kita menjadi hamba-Nya dan membenci Mamon. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak bisa menyembah Tuhan dan Mamon pada saat yang bersamaan. Dalam ayat selanjutnya, Tuhan Yesus menghubungkan uang dengan kekhawatiran. Uang memang berhubungan erat dengan kekhawatiran, dan ketika kita khawatir mengenai uang, kita menjadi gelisah. Kegelisahan adalah suatu bentuk ketakutan, dan ketakutan adalah perbudakan. Dengan demikian, kekhawatiran adalah suatu perbudakan. Kita menjadi hamba Mamon ketika kita takut berkenaan dengan kekurangan uang. Jika kita khawatir, maka kita tidak sepakat dengan firman Tuhan dan janji-janjinya berkenaan dengan pemeliharaan kita. Saudara terkasih, marilah kita memeriksa hati kita untuk mengetahui apakah ada kekhawatiran mengenai uang di dalam diri kita, atau apakah ada penggunaan uang yang tidak dapat kita kendalikan sehingga memperbudak kita. Tuhan rindu untuk melepaskan kita dari semua jenis perbudakan dan penyembahan berhala. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa, saat ini kami memeriksa hati kami dengan jujur di hadapan-Mu. Banyak di antara kami khawatir dengan keadaan keuangan kami dan menggunakan uang dengan tidak benar. Sekarang kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kekhawatiran kami menandakan kekurang percayaan kami pada firman-Mu yang berjanji untuk memelihara dan mencukupkan semua keperluan kami. Penggunaan uang yang tidak benar menjadikan kami tidak layak dipercaya untuk memperoleh berkat-berkat yang lebih besar. Jadi sekarang kami bertobat dan berserah kepadamu. Kami percaya Engkaulah El Shaddai, Allah yang mencukupi. Engkaulah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami akan mulai beraktivitas melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami mohon berkat-berkat dan urapan-Mu menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, kemurahan dan kebaikan-Mu melingkupi kami. Tidak lupa kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkatilah Indonesia ya Bapa. Berkatilah para pemimpin negara kami. Kami percaya Engkau memegang kendali atas Indonesia dan segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ada dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.